Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu yang disebut Yesus setara Allah. Yesus setara Allah, bukan Yesus sama dengan Allah, bukan. Yesus setara itu ya setara, selevel begitu ya. Yesus setara Allah. Ini ada ayat Alkitabnya enggak? Ada ya, di dalam Filipi 2 ayat 6 bahwa Yesus itu setara Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus setara Allah? Karena Yesus itu rohnya adalah roh Allah, tetapi tubuhnya tubuh fisik. Tubuhnya tubuh fisik, rohnya roh Allah, maka disebut setara Allah. Sedangkan Allah itu roh, tidak pakai tubuh. Saya ulang, kenapa Yesus disebut setara Allah? Karena Yesus itu rohnya roh Allah, tetapi tubuhnya tubuh fisik. Sedangkan Allah itu adalah roh, tidak punya tubuh. Baik, Filipi 2 ayat 6 ya, di situ ada kesetaraan dengan Allah. Ya. Yesus itu setara Allah, maka Ibrani 1 ayat 6, semua malaikat sujud menyembah Dia. Ya, bayangin Bapak Ibu Saudara, semua malaikat sujud menyembah Yesus. Waktu Yesus masih bayi ya, sampai umur 29. Perhatikan kesetaraan ini ketika Yesus lahir sampai umur 29 tahun. Ya. Semua malaikat adalah sujud menyembah Dia, ya. Ya, clear sampai sini ya. Ya. Kesetaraan dengan Allah. Lalu pada umur 30 sesuai Lukas 3 ayat 23 ya, di situ ditulis melayani kurang lebih umur 30. Maka kesetaraan dengan Allah ini tidak dipertahankan, tetapi dia merendahkan dirinya menjadi hamba di dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8 ya, merendahkan diri menjadi hamba bahkan taat sampai mati. Nah, tentu beda dong dengan setara Allah dengan menjadi hamba. Siapa yang memutuskan menjadi hamba? Yesus sendiri, karena kan Yesus punya misi ya. Ketika menjadi hamba ini dia bedanya. Apakah malaikat masih sujud pada dia? Tidak ya. Malaikat tidak sujud pada Yesus, tetapi malaikat justru menguatkan Yesus di dalam Lukas 22 ayat 43. Kemudian apakah Yesus ini setara Allah? Lebih tinggi dari malaikat? Enggak. Ketika merendahkan diri, maka Ibrani 2 ayat 9, Yesus itu sedikit lebih rendah dari malaikat. Lalu apakah dia sujud, malaikat sujud pada dia? Tidak. Malaikat sudah tidak sujud lagi. Yesus justru sujud dan doa kepada Allah. Ya, di dalam misalnya Matius 26 ayat 39, Yesus maju sedikit dan sujud. Ya. Ya, tetapi tetap saja Yesus tidak berbuat dosa dan tidak ada dosa padanya. Jadi tadinya setara Allah, lalu merendahkan diri menjadi hamba. Hanya untuk sementara, perhatikan Ibrani 2 ayat 9. Untuk sedikit waktu ya, untuk sementara waktu Yesus lebih rendah, sedikit lebih rendah dari malaikat. Tadinya lebih tinggi ya. Baik, poin ini jarang disadari. Kita kan sekarang ini sedang merayakan Natal, bulan Desember merayakan Natal. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa Yesus yang lahir bayi
itu disebut setara Allah sampai umur 29. Nanti waktu melayani barulah merendahkan dirinya, taat sampai mati disebut hamba. Makanya Yesus juga hamba, ya. Kebanyakan orang membaca ayat yang Yesus hamba. Ya, mayoritas gereja membaca ayat yang Yesus menjadi hamba Allah di dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Tetapi Yesus yang setara Allah hampir tidak pernah dibaca. Demikian pula malaikat sujud pada Yesus di dalam Ibrani 1 ayat 6 hampir tidak pernah dibaca. Justru yang dibaca Lukas 22 ayat 43, malaikat menguatkan Yesus. Tujuannya kan supaya Yesus itu ternyata lebih rendah dari malaikat. Lah memang iya, untuk sedikit waktu. Ya, untuk sedikit waktu, untuk sementara waktu, Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat, yaitu hanya 3,5 tahun dari sejak pelayanannya sampai nanti mati di salib. Jadi clear Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jadi sekarang Yesus sudah Allah. Nah, kalau sekarang sudah naik ke surga tahun 33 Masehi. Jadi clear, Yesus setara Allah, lalu merendahkan diri jadi hamba, lalu bangkit naik ke surga kembali sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya, hampir semua gereja tidak ada yang tahu tentang ini. Berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang mendengar ini dan tahu. Nggak pernah kepikir Pak Yesus setara Allah lalu jadi hamba. Kita yang baca yang Yesus hamba melulu. Ya. Lalu kembali naik ke surga sebagai Allah itu juga nggak pernah dibaca Pak. Pokoknya yang dibaca itu Yesus waktu hamba. Waktu hamba sujud pada Bapa. Makanya sampai hari ini Allahmu masih Bapa toh? Ya, salahnya di situ ya. Ayo kita kembali kepada Alkitab. Kebenaran Alkitab ya, Yesus pernah setara Allah, lalu jadi hamba, lalu mati di salib dan kembali sebagai satu-satunya Allah. Kita hidup di zaman kapan? Ya di zaman Yesus sudah kembali sebagai satu-satunya Allah dong. Berarti yang disembah harus Yesus. Yes. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.